Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam konten Indah Bersamamu dari YouTube channel pribadi saya, yaitu Jeffrey S. Chandra Channel. Nah Bapak Ibu Saudara, tema yang saya angkat kali ini adalah lepaskan segala sesuatu. Kadang Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak melepaskan apa yang ada di dalam genggaman kita, maka kita tidak akan pernah bisa menerima sesuatu yang baru dalam hidup kita. Karena tangan kita sudah tertutup, karena kita sudah memegangnya erat-erat. Ada saat Bapak Ibu Saudara, Tuhan minta kita melepaskan sesuatu supaya kita dapat menerima segala sesuatu yang tentunya jauh lebih baik lagi. Begitu juga dengan segala sesuatu hal dalam hidup kita, bahwa semuanya harus ada yang dilepas dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang dimaksudkan dengan lepaskan segala sesuatu? Tentunya kita akan baca sama-sama dan kita akan renungkan sebentar ini. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa sumber dari segala sesuatu yang ada pada kami, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, karena kami tahu bahwa apapun yang ada pada kami saat ini, semua adalah kasih karunia-Mu. Itu sebabnya kami datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan, untuk kami boleh diajar dan belajar untuk berani melepaskan segala sesuatu dalam hidup kami yang Engkau ingin kami lepaskan. Jangan sampai kami memegangnya terlalu erat sehingga kami tidak mampu untuk melepaskannya. Karena kami tahu ketika Engkau minta kami untuk melepaskannya, ada maksud dan tujuan-Mu di balik semuanya itu. Dan apapun yang Engkau maksudkan dan tujukan dalam hidup kami, sekalipun mungkin kami tidak bisa mengerti, bantu setiap kami untuk yakin bahwa pasti semuanya untuk kebaikan bagi diri kami sendiri. Roh Kudus, bantu kami, tolong kami untuk kami boleh memahami apa yang akan disampaikan bagi setiap kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Filipi 3, Bapak Ibu Saudara, ayat yang pertama sampai yang ke-16. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu terhadap tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara, katakan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kalau kita mau memperhatikan, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan mendapati bahwa murid-murid Yesus masing-masing memiliki latar belakang kehidupan yang sangat menarik. Salah satunya adalah Nathanael, yang biasa juga disebut sebagai Bartolomeus. Menurut pendapat para pakar Alkitab, Bapak Ibu Saudara, termasuk di dalamnya catatan dari Saint Hieronymus, penulis Vulgata, bahwa pendapat tersebut membuktikan bahwa Nathanael atau Bartolomeus ini adalah anak dari Ptolemy, dari keturunan keluarga Ptolemeus, seorang penguasa Mesir. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, Nathanael adalah seorang yang berasal dari sebuah keluarga yang kaya raya dan berkuasa di Mesir. Namun apa yang dipilih oleh Nathanael? Ia memilih untuk meninggalkan semuanya itu demi hanya untuk mengikuti Yesus. Ia berani melepaskan segala sesuatu yang ia miliki untuk mengikut Yesus. Sebuah pilihan dan keputusan yang luar biasa, bukan? Nah, Bapak Ibu Saudara, ada lagi seorang yang lain yang mirip dengan kehidupan dan keputusan Nathanael itu, yaitu Musa, seorang pangeran Mesir. Musa juga melakukan hal yang sama. Ibrani 11 ayat ke-24 menyebutkan bahwa setelah Musa menjadi dewasa, ketika ia mengetahui jati diri yang sebenarnya, maka ia menolak untuk disebut sebagai anak dari putri Firaun, karena ia terlebih suka untuk menderita sengsara bersama dengan umat Tuhan. Apa yang dipilih dan dilakukan oleh Musa dan Nathanael, inilah yang disebut sebagai tindakan yang luar biasa, yaitu melepaskan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Bukan hanya Musa dan Nathanael saja, Bapak Ibu Saudara. Ada lagi seorang yang bernama Paulus yang juga melakukan hal yang sama. Dia rela meninggalkan posisi tinggi sebagai murid Gamaliel demi menjadi rasul Kristus. Kita bisa membaca itu dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Yang menjadi perenungan bagi kita saat ini adalah bagaimana dengan diri kita sendiri saat ini? Harga bayar seperti apa yang telah kita lakukan demi menjadi murid Kristus? Apa yang telah dengan rela kita lepaskan demi menjadi pengikut Kristus? Apakah kita berani melepaskan diri dari dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk kita karena mengikuti Yesus? Apakah kita berani meninggalkan zona aman kita dan masuk ke dalam zona penderitaan karena mengikuti Yesus? Jika suatu saat kita diperhadapkan dengan pilihan yang dilematis, Yesus
atau kemewahan? Mana yang akan kita pilih? Mana yang akan kita tinggalkan? Inilah yang disebut sebagai calling atau panggilan. Memang tidak semua orang harus melakukan dan menjalani seperti apa yang dipilih dan dilakukan oleh Nathanael, Musa, dan juga Paulus, yang rela meninggalkan kemewahan, kenyamanan, dan segala sesuatunya hanya demi mengikuti Yesus. Namun kadangkala kita akan diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan, di mana kita harus memilih satu di antaranya. Jika kita harus memilih seperti itu, milikilah komitmen yang kuat bahwa kita akan tetap memilih untuk mengikut Yesus. Berapapun harga yang harus kita bayarkan. Demi hal tersebut, Yesus sendiri pernah berkata dalam Lukas 14 ayat ke-33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu. Jika kita harus memilih seperti itu, milikilah komitmen yang kuat bahwa kita akan tetap memilih untuk mengikut Yesus. Berapapun harga yang harus kita bayar demi hal itu. Yesus sendiri pernah berkata dalam Lukas 14 ayat yang ke-33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Beranikah kita menerima ajakan dan tantangan ini? Beranikah kita melepaskan segala sesuatu yang pada hari ini demi Kristus? Biarlah pujian ini menjadi respon kita, bahwa ketika kita diperhadapkan dengan banyak pilihan, biarlah kita boleh memilih yang terbaik. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan aku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Dunia menawarkan banyak pilihan bagi setiap kita. Yang mana yang kita pilih itu akan menentukan jadi apa nantinya kita, bagaimana hidup kita nantinya. Itu sebabnya ketika kita diperhadapkan dengan banyak pilihan, jangan pernah salah memilih. Pilihlah yang bersifat kekekalan. Sebab segala sesuatu yang ada di dunia ini fana. Tetapi ketika kita memilih Tuhan, ketika kita memilih jalan-jalannya,
maka kita akan melihat jalan-jalan itu akan menuntun kita kepada kekekalan. Jadi jangan pernah menggantikan Tuhan dengan apapun dalam hidup ini, sebab memang Dia tidak tergantikan. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan selamanya. Takkan pernah berhenti kami menyembah-Mu Tuhan, hanya kepadamu kami menghamba. Kami percaya Engkaulah yang terbaik, tiada yang lain yang kami perlu. Hanya Engkaulah Tuhan selamanya, selamanya. Bapa yang selalu kami andalkan, manakala kami mulai merasa takut dan khawatir dalam menghadapi berbagai masalah dan persoalan yang datang dalam hidup kami ini, berbagai tantangan dan pilihan yang diperhadapkan dalam hidup kami, kami memilih untuk menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kami kepadamu di dalam doa-doa kami yang tidak pernah putus, karena kami hanya berharap kepadamu Bapa. Kami memilih untuk mencurahkan isi hati kami kepadamu ya Aba, sebab kami tahu bahwa dalam hidup kami ini tidak akan pernah ada seorang pun yang mengerti kami. Tidak akan pernah ada seorang pun yang mempedulikan kami sebagaimana Engkau Bapa mengerti dan mempedulikan kami. Kami memilih untuk datang kepadamu di dalam kesesakan kami, karena hanya Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami memilih untuk menyatakan segala sesuatu kepadamu, baik itu keinginan kami maupun permohonan kami. Kami juga dan juga setiap ucapan syukur yang keluar dari dasar hati kami,
Kami memilih untuk belajar menggantikan kekhawatiran kami dengan doa-doa kami kepadamu, ya Aba. Dan kami akan menemukan damai sejahtera-Mu yang akan memelihara hati dan pikiran kami. Pada waktu kesesakan, kami memilih hanya berharap kepadamu, karena kami percaya Engkau akan melepaskan beban kami. Tidak akan Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, Tuhan. Bahkan di saat jarak di antara kita tinggal satu langkah lagi, Engkau menyambut kami dengan tangan yang terbuka lebar dan hati yang mengasihi. Pada waktu kesesakan kami memilih untuk menanggalkan beban kami dan meletakkannya di tangan-Mu yang kuat. Sebab kami yakin Engkau tidak pernah merancangkan kami penat dan menanggung beban sendirian. Terima kasih Bapa. Ketika kami harus memilih, hati kami tetap kepadamu. Mari semua kita yang setuju sama-sama katakan amin.